Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya dari grup Sehat Mah dan Asam Lambung, baik di WA maupun di Facebook, yang saya sayangi dan saya hormati. Kali ini saya ingin memberikan sekilas info tentang serba-serbi sensasi asam lambung gitu ya. Jadi ada beberapa yang akan saya uraikan di sini gitu ya, sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan teman-teman yang menderita sakit asam lambung. Yang pertama yang saya ingin utarakan di sini adalah tentang kunci kita menghadapi sensasi, atau bisa juga dikatakan bahwa kunci ini agar kita yang bagi yang sudah sembuh ya, agar dia tetap sembuh terus gitu ya, atau awet sembuhnya ya. Nah, harus ada kuncinya gitu ya, dan kuncinya ini saya ambilkan dari pola 3P ya, seperti video saya yang lalu gitu ya. Jadi yang pertama ya, orang yang sakit asam lambung itu dia wajib sarapan. Dan yang disebut sarapan itu adalah makan penuh gitu ya. Makan penuh dalam arti kata nasi beserta lauk pauk ya. Jadi bukan hanya sekedar teh dan pisang goreng atau kopi dengan roti ya, itu bukan gitu ya. Jadi harus makan penuh. Seperti kalau kita di hotel gitu ya, kita kan makan ada breakfast ya kalau pagi tuh. Nah, kita makan tuh segala macam makanan ada gitu ya. Nah, ya begitulah falsafahnya kalau makan pagi ya. Makan pagi itu sebenarnya makan penuh. Kenapa demikian ya? Karena tubuh kita ini kan selama semalam itu udah beristirahat 8 jam gitu ya, minimal gitu ya. Minimal kita 8 jam, kemudian kalau kita tidurnya jam 8 malam berarti sampai dengan jam 4 itu baru 6 jam ya, kemudian sampai ke pagi misalnya ya, jam 6 pagi, nah itu 8 jam gitu ya. Jadi karena kita lama perut istirahat, maka pagi itu kita harus penuhi lagi perutnya ya, supaya kita bisa menghadapi kerja gitu ya, kerja atau aktivitas yang tentunya membutuhkan energi ya. Energi itu kita dapat dari sarapan itu gitu ya. Demikian ya, jadi harus yang utama adalah harus sarapan pagi, wajib. Kemudian tidak boleh telat makan dan tidak boleh lupa makan gitu ya. Yang dari sisi makan gitu ya. Kemudian dari sisi pola pikir itu kita harus selalu berpikir positif ya. Singkirkanlah hal-hal atau pikiran kita yang negatif. Kenapa? Karena pikiran negatif itu akan menurunkan ya daya imun tubuh kita gitu ya. Sedangkan daya imun tubuh itu diperlukan dalam rangka mengobati sakit kita gitu ya. Jadi daya imun itu penting gitu ya, dan itu bisa turun kalau
kita punya pikiran yang negatif ya. Makanya kita buat langkah ya agar pikiran kita tetap positif. Kemudian usahakan kita mencari kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan. Jadi sifatnya kita harus tenang gitu, santai aja ya, banyak bergaul ya, silaturahmi. Kemudian kita harus meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, percaya diri. Itu yang dari sisi pola pikir ya. Kemudian dari sisi pola hidup ya, kita hidupnya harus yang teratur lah ya. Artinya kalau kita tidur ya jam 10 paling lambat gitu ya, paling lambat jam 10. Kemudian jangan begadang ya, jangan minum minuman keras ya, jangan ngopi berlebihan ya, atau merokok berlebihan. Pokoknya hal-hal yang sifatnya akan membuat kita teratur gitu ya dalam hidup ini gitu ya. Jalankan hobi gitu ya, itu penting gitu. Jadi itu yang saya sampaikan ya dari sekilas info tentang kaitan dengan pola 3P untuk penyembuhan ataupun agar sembuhnya itu bisa awet gitu ya, sensasinya tidak kambuh-kambuh lagi gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini itu adalah mengenai kualitas ini ya, kualitas kehidupan kita gitu ya, kehidupan kita. Jadi kita yang sakit asam lambung ya, kita tidak boleh, yang pertama tadi yang diuraikan yang awal tadi ya, kita tidak boleh berpikir negatif, itu yang pasti ya. Nah kemudian kalau ada anxiety ya atau hipokondria, anxiety itu adalah kecemasan berlebihan, hipokondria adalah kekhawatiran berlebihan, maka kita harus lawan gitu ya, harus lawan. Jadi mental kita harus lebih kuat daripada anxiety atau hipokondria itu gitu ya. Karena apa? Karena kedua-duanya itu sebenarnya fata morgana ya. Fata morgana artinya itu hanya ada dalam khayalan saja ya, bukan kenyataan begitu ya. Jadi kita tidak perlu sampai istilahnya cemas berlebihan atau khawatir berlebihan gitu ya. Dan jangan suka mengada-ada ya, mengada-ada, mengkait-kaitkan hal ini dan hal itu seolah-olah kita parah ya, atau sakit kita itu adalah sakit jantung atau sakit paru-paru atau sakit apapun ya. Itu jangan mengada-ngada begitu gitu, karena itu tidak ada ya. Karena sakit asam lambungnya berdiri sendiri gitu ya, berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan sakit yang lain gitu ya. Memang banyak sensasinya gitu ya, ada 52 macam sensasi, tapi itu adalah murni sensasi dari asam lambung ya, bukan dari penyakit yang lain. Itu yang tentang ini ya, tentang anxiety dan tentang hipokondria ya, yang perlu kita waspadai gitu ya, supaya kita bisa ini ya, bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh dari sakit asam lambung ini gitu ya. Kemudian yang lainnya ya, yang perlu diperhatikan juga ya, itu
tentang pengobatan gitu ya, pengobatan. Dalam hal ini ya, kita jangan sembarangan minum obat gitu ya, sembarangan minum obat. Karena apa? Karena lambung kita ini itu bukan kelinci percobaan gitu ya. Lambung kita ini sensitif gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan kata orang minum ini, minum itu sembuh, daun ini, daun itu, tepung ini, tepung itu, atau apa gitu ya. Itu jangan sembarangan gitu ya. Kita harus tahu positif dulu ya mengenai obat itu, apakah betul-betul bisa menyembuhkan atau meringankan lah minimal ya sakit kita itu gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu kadarnya ya, atau dosisnya, berapa banyak yang harus kita minum gitu ya, dan berapa kali sehari gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu kadarnya atau dosisnya, wah itu bahaya gitu ya. Karena bisa-bisa saja kita anggap itu menyembuhkan, nggak tahunya kita malah masuk rumah sakit gitu ya, atau masuk UGD ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan juga adalah jangan sembarangan minum obat. Apalagi sering saya lihat ya dalam postingan di Facebook itu dia nanti kirim foto gambar daun ya, daun atau batang sesuatu gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Terus dia bertanya, ini daun apa ya, bisa nggak untuk mengobati asam lambung? Nah ini itu bahaya gitu ya. Jadi bukan sembarangan gitu ya, bukan sembarangan daun atau lebat-lebat itu bukan gitu ya. Jadi kita harus kuasai dulu ya bahwa memang betul daun itu bisa mengobati asam lambung. Kemudian kalau dia bisa mengobati, kayak mana cara buatnya dan berapa kadarnya yang harus diminum gitu ya. Seperti misalnya jahe ya, jahe itu kalau nggak salah 0,4 gram gitu ya, kalau nggak salah ya, sehari. Artinya nggak boleh lebih dari itu gitu ya, karena itu keras ya, jahe itu keras. Sedangkan kita yang sehat aja kalau kita minum jahe kan perut kita bisa perih gitu ya, apalagi orang yang sakit asam lambung gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan sembarangan minum obat ya, terutama obat herbal ya. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.